Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 1021. Ya, 1021. Mari Pak Gren, mulai. Baik, pertanyaan pertama datang dari seorang wanita 37 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, berdomisili di Balikpapan, seorang jemaat Protestan kesukuan, namun mengikuti ibadah di satu gereja karismatik di daerah setempat. Shalom Pak Eras dan tim, syukur yang mendalam saya ucapkan Pak Eras. Bapak sungguh baik dan berbelas kasih. Saya bukan jemaat GSKI, tapi Bapak memperlakukan saya lebih dari yang saya pikirkan. Pak, terima kasih sudah mengirimkan konselor yang menjadi teman saya belajar. Yang membedah banyak hal dari diri saya yang penuh dengan kasih. Sehingga apa yang saya simpan selama 13 tahun dalam diam dan mengasihi diri sendiri boleh saya lepaskan. Tuhan sungguh luar biasa, Pak. Saat konselor tersebut berkata dari Rehobot itu, dari Abam maksudnya. Dari Abam berkata, suatu saat ibu juga akan mampu melayani dan mendengar kesukaran yang lain, tapi kita saling dikuatkan. Wow. Bahkan di akhir telepon kami, konselor tersebut dengan tulus berkata, saya ikut makan makanan rohani, Bu. Sungguh suatu hal yang di luar ekspektasi saya, Pak. Terima kasih buat kebaikannya, Pak, mempertemukan saya dengan beliau. Konselor dari Abam ini. Ya. Terus 2 hari setelah itu, saya bertelepon dengan teman dan kasusnya mirip, bahkan persis dengan yang saya alami. Hati saya merasa bergetar. Tuhan taruh apa yang disampaikan konselor tersebut di hati saya, dan saya mampu memperkatakannya kepada teman jadi saya. konselor ini sudah bernubuat. Nanti kamu juga akan buat ini untuk orang lain gitu ya. Betul. Hebat nih. Di ujung, saya perkatakan Tuhan rindu sama kamu. Dan Tuhan mengizinkan ini supaya kita lebih bergantung kepadanya. Dan percakapan itu kami akhiri. Dan beberapa menit kemudian dia WhatsApp. Dia katakan, saya sangat lega. Air mata saya sudah saya tahan dari tadi pagi. Terima kasih. Saya katakan, bukan saya, tapi Roh Allah yang memberi kelegaan. Bapak, mungkin ini hanya beberapa. Sebelumnya saya juga bertemu dengan teman yang bercerita problematika kehidupan rumah tangga. Kalau dulu saya merasa lelah, bahkan merasa sesak dan takut kalau teman bercerita. Karena setelahnya pikiran saya akan menyambung dan saya bisa meratap. Tapi setelah saya dilayani dan setiap pikiran saya sudah bertanya-tanya, saya langsung putar truth.id dan saya fokus mendengar sembari mengerjakan tugas rumah tangga. Cara pandang saya berbeda. Setelah bercerita ada kekuatan baru, Pak. Wah, luar biasa. Pak Eras, 2 hari ini saya doa pribadi. Saya melihat ada sebuah barisan panjang memakai warna baju putih, hitam, dan warna yang soft. Bapak di depan memimpin barisan. Saya terjatuh di belakang. Bapak datang dari depan dan menghampiri saya untuk berdiri. Pak Eras, saat itu saya cuma bisa menangis dan berucap terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Pak Eras, saya cuma bisa berkata terima kasih banyak Pak. Semoga saya boleh terus mengikuti pengajaran Bapak dan menghidupinya dalam kehidupan saya sehari-hari. Supaya Roh Kudus selalu memimpin jalan kita. Sehat selalu Pak Eras bersama tim, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, ini luar biasa ya. Ini bukti dari pertolongan Tuhan lewat Abam. Kiranya Allah yang dimuliakan dan saya harus berterima kasih kepada konselor-konselor Abam yang luar biasa. Luar biasa. Seperti anak yang mau bunuh diri, ya kan? Terus dilayani oleh salah satu konselor. Hari itu saya membacakan, belum rilis ya. Belum dirilis, baru di tapping, baru direkam. Langsung hari itu dilayani dan bisa ditolong. Betul. Ini konselor-konselor yang namanya juga tidak sering kami sebut. Tapi benar-benar telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya tidak bisa berbuat sendiri. Saya tidak bisa melakukan sendiri. Saya hanya bisa menjawab dan memberikan komando kepada pasukan Tuhan ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Terima kasih untuk Pak Gren juga dan semua yang sering menjadi pendamping saya membacakan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Sebab kalau saya baca semua, bayangkan suara saya habis. Siangnya nggak bisa khotbah, sorenya saya serak. Ya. Oke, teruskan Pak Gren. Ayo. Baik, selanjutnya kini dari seorang pria usia 33 tahun, belum menikah, tinggal di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan seorang jemaat di Gereja Beradilan Injili. Iya. Shalom Bapak rohaniku, sehat dan kuat selalu di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya di episode 1001, di mana itu adalah pesan kedua yang dibaca.
Saya sungguh diberkati dan semakin bersemangat meneladani Bapak dan melakukan ajaran Pak Eras. Haleluya. Oh iya Pak, saat ini saya masih bergereja di gereja yang saya tempati saat ini Pak. Tetapi saya sudah siap dihubungi Bapak. Saya juga siap dilatih Bapak menjadi hamba Tuhan. Oh iya Pak, saya mau menceritakan keadaan ekonomi saya bersama Bapak saya. Hidup kami pas-pasan, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Saat ini saya bekerja di sawah, kebun, dan pelihara ternak. Dalam hal ini ayam kampung. Dan itu seadanya. Dan puji Tuhan, cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari dan dapat dipakai untuk mendukung pelayanan di gereja. Oke, ini indah ya. Ini harus dibimbing terus ya. Termasuk salah satu yang kita bidik untuk menjadi hamba Tuhan. Kita mempersiapkan pelayan Tuhan kaum awam yang tidak harus sekolah teologi. Oke, teruskan. Oh iya Pak, bukan mau dipuji. Pernah juga Pak, sudah 2 kali, saya menyisihkan berkat Tuhan melalui rekening Rehoboth Mall Arta Gading. Walaupun tidak seberapa, ini tidak ada artinya Pak. Dibanding dengan berkat abadi yang Bapak bagikan yang terus mengubah hidup saya dan akan menjadi pelayannya bagi kemuliaannya. Ya. Oh iya Pak. Bentar, ini keluarga ini bukan keluarga mampu bagaimana bertani ayam, tapi luar biasa. Ya tolong ya, ini orang harus kita lindungi. Ya, kita juga punya cara membiakkan ayam kampung. Kami sedang punya bisnis itu juga. Sedang mau merintis bisnis itu dan kami juga sudah merintis untuk kegiatan peternakan. Jadi kita bisa bimbing juga. Tolong dibimbing. Oke, teruskan. Oh iya Pak, saya juga memiliki alat komunikasi handphone, sudah error atau lemot. Karena sudah lama juga dan belum ada modal untuk menggantinya. Saya mengatakan ini Pak, tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya mau jujur mengatakan keadaan saya yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk hidup bertanggung jawab, menjaga pola makan, rajin bekerja, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Handphone aja lemot, tapi kirim duit ke Mall Arta Gading. Luar biasa. Terus. Oh iya Pak, bagaimana dengan yang Bapak bilang mau mengumpulkan kami orang Tanah Toraja yang percaya sama Bapak untuk mendirikan pos PI atau perkumpulan? Iya. Tapi menurut saya susah kalau berjauhan. Oh iya Pak, saya juga mau kalau ada orang-orang Bapak bisa datang ke tempat saya untuk melihat keadaan saya di sini. Tapi masalahnya memang jauh. Rumah saya dekat jalan raya, tapi di pelosok atau pedesaan dekat juga dengan gereja yang saya datangi saat ini. Saya tunggu informasi dari Bapak, dan saya juga tunggu kedatangan orang-orang di tempat saya untuk melihat keadaan saya bersama dengan orang tua saya. Saya rindu melayani dan mengabdi kepada Tuhan dengan meneladani Bapak. Saat ini, saya terus berjuang dengan tekun untuk selesai dengan diri saya sendiri, supaya saya bisa melayani Tuhan dengan benar. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah semesta alam, Elohim Yahweh, Israel, dan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita bagi kemuliaan Bapa. Kami senang dengan orang-orang nekat seperti Anda. Kami akan menjadi keluarga Anda. Kita satu tim, satu pasukan di bawah komando yang sama. Tuhan kita Yesus Kristus, Panglima besar kita. Oke, haleluya. Tidak lanjuti? Oke, teruskan. Baik, masih dari seorang pria usia 42 tahun, single, tinggal di Cirebon dan adalah jemaat GSKI. Shalom Bapak Pendeta Erastus yang saya kasih dan hormati. Saya bekerja sebagai karyawan swasta di suatu perusahaan makanan di Cirebon. Saya tidak salah memilih beribadah di GSKI karena pengajarannya yang benar sesuai dengan Alkitab dan khotbah-khotbahnya Pak Eras serta hamba-hamba Tuhan GSKI yang lain sungguh berbeda dengan yang di tempat lain. Saya sedang belajar untuk bisa terus mengikuti doa pagi setiap jam 5 pagi. Dan saya akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hidup kudus, tidak turut dunia ini. Tak lupa saya setiap pagi berdoa untuk Pak Eras, beserta keluarga, dan seluruh tim GSKI seluruh Indonesia. Supaya terus menyuarakan kebenaran, sehingga memberikan dampak yang luas untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya ingin bercerita pengalaman saya yang pernah mengikuti semacam investasi, karena diiming-imingi keuntungan yang besar, sampai saya menggunakan kartu kredit. Dan ternyata itu semua bohong. Dan kondisi saya saat ini... Belum dibaca bohong, saya udah begini-begini nih. Ini pasti bohong. Terus? Dan kondisi saya saat ini dengan penghasilan saya masih jatuh bangun untuk bisa mencicil hutang kartu kredit saya. Karena ada kebutuhan lain untuk membeli obat untuk ibu saya yang harus rutin kontrol ke dokter setiap bulan. Kadang saya mencicil minimumnya saja. Tapi sebelum lewat bulan, saya pakai lagi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apakah Bapak beserta tim Abang bisa memberikan solusi atau masukan kepada saya? Terima kasih Pak Eras, sehat selalu dan berkati Tuhan dalam segala pekerjaan pelayanannya. Dia jual makanan ya.
Apa? Karyawan swasta di perusahaan makanan. Harus dinasehati ya. Ya. Nggak bisa kita nasihati di sini, kita nggak tahu kasusnya. Utang uang di bank itu berapa, penghasilan dia berapa, ibunya sakit apa. Nah, ketika ibunya sakit ini mungkin kita bisa bantu. Ya. Kita ada dokter-dokter, bisa nggak kita bantu obat generik, dan lain-lain ya. Tetap ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang bisa melayani ini nanti? Arahkan ya. Oke. Kalaupun kita nggak bisa bantu uang, kita bisa bantu mengarahkan dan bisa membantu apa yang bisa bisa dibantu. Soal sakit ibunya, misalnya dia karyawan makanan, apa kita arahkan dia jual makanan atau apa ya. Yang penting kita harus ada respon ya, jangan tidak ada respon. Jangan karena kita takut nanti dia minta uang kita, padahal belum tentu dia minta uang kita. Dia minta perlu pendampingan ya. Oke? Dia masih punya keluarga, kita ini keluarganya. Teruskan Pak. Selanjutnya ada seorang perempuan 55 tahun, seorang oma tunggal, tanpa diceraikan secara hukum, memiliki 3 anak dari tim Batu 3, seorang jemaat gereja karismatik. Ya. Bisakah saya belajar bersama dengan Abam dan sharing firman Tuhan? Terima kasih. Bisa ya. Jadi bagaimana nih Pak Michael? Ibu ini mau belajar firman. Mungkin di briling. Ya, di briling apa diarahkan ya. Nah, waktu dekat ini harus membuat kegiatan tim kelompok Abam itu harus dimulai dibuat segera. Udah ya. Oke. Teruskan. Selanjutnya masih dari seorang. Bentar. Kalau ibu ini dihubungi pasti dia senang. Dia oma tunggal. Ya. Dia mungkin pernah melewati hari-hari panjang. Jadi kalau kan ada hubungan tanpa status, ini oma tanpa status. Aduh ibu punya keluarga kami. Ibu lucu loh, ada oma apa tadi? Oma tunggal. Tanpa diceraikan secara hukum. Diceraikan. Membacanya sudah lucu. Tapi ibu kami sayang ibu, ya kami keluarga ibu, ya. Usia 55 belum tua sekali. Saya lebih tua 10 tahun dari ibu. Tapi saya bukan opa tunggal. Saya punya istri dan saya punya cucu-cucu. Oke, teruskan. Nah. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan, usianya 45 tahun, sudah menikah dengan suami muslim dan memiliki 2 anak. Ya. Salam sejahtera Bapak Pendeta yang kami kasihi. Saya mengurus sendiri suami dan anak-anak saya tanpa asisten. Saya juga bekerja membantu perekonomian keluarga. Intinya, saya berusaha mengerjakan semua kewajiban saya, menjalankan peran saya, dan menjaga martabat saya sebagai wanita baik-baik. Secara fisik dan mental sebagaimana mestinya, tentunya saya juga banyak kekurangan sebagai manusia. Bahkan suami saya selalu bilang, saya adalah wanita terbaik yang pernah dia temui dan akan selalu menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Makanya dia pilih saya jadi istrinya. Selama 25 tahun pernikahan, suami tidak pernah setia. Gemar main perempuan nakal. Perempuan nakal itu pelacur ya? Iya. Waduh, kok dia bilang isinya terbaik tapi dia main perempuan. Terus? Setiap tahun selalu ganti-ganti wanitanya. Kadang dengan istri orang, malah pernah dengan kakak iparnya sendiri. Ya ini namanya mesti pleki ini. Terus? Ya. Intinya selalu ada orang ketiga dalam rumah tangga dan suami juga tidak pernah menjalankan ibadahnya. Tahun ke tahun tidak ada perubahan sama sekali, saya pun masih menunggu. Logikanya manusia kan semakin bertambah usia semakin memperbaiki diri. Tapi ini tidak terjadi dengan suami. Dia masih sama dengan orang yang saya kenal 25 tahun yang lalu. Sambil menunggu mukjizat itu, saya berusaha menenangkan diri dengan ibadah, puasa, saat teduh, dan dengar khotbah. Apapun yang buat saya tenang dan tetap waras, tentu saja sambil menahan mulut ini untuk tetap diam, seperti kata Pak Pendeta. Ya, cuman kamu membayar harga mahal perkawinanmu. Tapi 2 anaknya ini mungkin sudah menginjak pemuda ya. Iya. Terus? Namun beberapa hari belakangan ini kok saya merasa down ya Pak. Kenapa Tuhan mengizinkan 25 tahun rumah tangga ini? Enggak, Tuhan bukan mengizinkan, membiarkan. Karena kamu telah memilih itu. Jangan down ya. Bertanggung jawab atas pilihanmu. Dan ini membuat kamu akan makin fokus ke langit baru, bumi baru. Ya, udah terlanjur mau kata apa. Cuman saran saya, ini belum dibahas selesai ya. Ya. Kalau selama dia masih hubungan dengan perempuan nakal, kamu jangan hubungan dengan dia.
kamu bisa kena penyakit. Bisa HIV, bisa sipilis, raja singa, dan lain-lainnya. Jangan. Lebih baik kamu tidak hubungan. Oke, teruskan. Dengan keadaan saya selalu dikhianati, dikecewakan, dibuat sakit hati oleh kelakuan suami. Tidak ada penyesalan dalam diri saya, Pak. Saya dikaruniakan 2 anak yang amat saya kasihi. Saya hanya sedih dan kecil hati. Kenapa Tuhan mengizinkan suami saya selalu menyakiti saya? Iya, Tuhan mengizinkan atau membiarkan karena itu harga yang harus kamu bayar. Terus, 25 tahun bukanlah sebentar, Pak. iya, kamu wanita hebat. Kamu wanita luar biasa. Terus, Saya harus bagaimana, Pak? iya, terus. Melepaskan sesuatu yang terus menyakiti hati saya? Atau tetap menunggu walaupun tidak ada tanda-tanda akan ada pencerahan dalam rumah tangga ini? Saya sudah mulai tua, Pak. Enggak, ini akan berakhir. Ini akan berakhir. Kamu tunggu saja. Terus, Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya cukup bahagia bisa membesarkan kedua anak saya Hebat. sampai mereka dewasa dalam keluarga yang utuh, walaupun saya sakit menjalaninya. ya, kamu hebat, nak. Terus, Saya ingin mempersiapkan diri kembali ke rumah Bapak di amin. surga. Ya, Saya ingin menjalani sisa umur saya dengan tenang tanpa sakit hati yang sama. iya. Jadi kamu lihat suamimu itu pasien, ya. Dia sakit, ya. Dia punya roh kebinatangan itu begitu. Dia bukan manusia utuh. Separuh itu hewan. Jadi kamu jangan mengukur ukuran badan manusia biasa ke ukuran dia. Dia manusia bejat. Jadi ya udah, terima. Terus, Saya ingin bisa membimbing anak-anak saya dan diri saya sendiri untuk dekat dengan Tuhan. amin. Terus, Sebelum saya menuju langit baru, bumi baru. ya, Demikian dan terima kasih Pak Pendeta atas waktunya. Tuhan memberkati. oke. Tapi suami ini menafkahi ya, rasanya ya. Iya, tidak dituliskan. Ya udah, kalau dengan usia 45 tahun kamu sudah dengan anak yang mulai besar, kamu bisa jualan gado-gado, bisa jualan pakaian, cari nafkah sendiri. Kamu siap untuk hidup sendiri tanpa suami, atau siap suami meninggalkan kamu. Dia mau kamu urus, dia mau punya status sebagai suami dan punya anak-anak, tapi dia meniduri banyak wanita. Ini binatang benar-benar jahat ya. Jahat sekali. Tapi dia tidak akan lepas dari hukuman Tuhan. Dia pikir dia ada di daerah netral, tak bertuan. Dunia ini ada tuannya, yaitu Tuhan. Ya. Jadi ucapan ini saya tujukan juga kepada pria-pria yang mirip ini. Kamu tidak akan lepas dari hukuman. Kalau kamu masih berbuat dosa, berhentilah sekarang. Stop. Sebelum hukuman lebih dahsyat kamu alami. Ya, demi nama Tuhan semesta alam. Allah itu bertindak sebagai hakim kepada semua manusia, suku apapun, bangsa manapun, agama apapun. Oke, teruskan. Selanjutnya, dari seorang pria 68 tahun, sudah menikah, memiliki 7 anak, dan seorang beragama Katolik. Ya, Saya waktu muda banyak berbuat dosa. Beberapa kali gugurkan kandungan istri. Kalau ingat itu, saya sangat menyesal sekali. Apakah Tuhan Yesus mau mengampuni dosa saya ini? Tuhan memberkati. dari tulisan Anda itu sudah minta ampun. Anda sudah minta. Tuhan mengampuni Anda, Tuhan melupakan. You jangan ingat lagi. Sekarang yang penting ke depan jangan berbuat dosa. Apapun dosa itu jangan dilakukan. Dosa kecil, dosa besar, dosa halus, lupakan. Jangan lakukan. Ya, yuk kita hidup suci. Bersama-sama kita ke langit baru, bumi baru, berkemas-kemas, hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 37 tahun, sudah menikah di Jakarta dan seorang jemaat gereja karismatik. Ya, Shalom Pak Pendeta, saya ingin bercerita. Kami sudah berkeluarga, sudah 9 tahun dan belum memiliki anak. Suami saya selingkuh, sudah berzina dan sudah memiliki anak 3 bulan. Saya tahunya dia sudah punya anak dari wanita selingkuhan dia itu. Saya bertanya ke suami dan suami sudah mengakui kalau dia sudah memiliki anak. Saya di sini disalahin karena saya orangnya emosi makanya dia selingkuh. Sekarang suami saya tidak mau ketemu sama saya dan dia sudah tinggal bersama dengan perempuan itu. Saya sudah tidak kuat lagi Pak Pendeta. Tolong bantu saya Pak untuk dikuatkan dalam masalah ini karena saya tidak mau bercerai. Di Alkitab tertulis tidak boleh bercerai. Tapi batin saya tersiksa. Saya harus bagaimana Pak menghadapi ini semua? secara hukum kamu belum cerai, tapi secara fisik, secara de facto kamu cerai. Karena suamimu meninggalkan kamu. Tapi kamu tetap tenang saja ya nak. Kamu tetap tenang saja dulu. Oke?
Sekarang kamu urus anakmu sendiri kalau kamu punya anak. Kamu jangan putus asa. Dunia ini bukan Firdaus. Mari bersama saya kita ke LB3. Lupakan suamimu. Kamu datang sendiri akan pulang sendiri. Nah, berhubung kamu wanita, kamu akan didampingi wanita untuk didampingi. Jangan putus asa, nanti bisa melakukan hal yang fatal. Ya, kami mengasihimu. Wanita-wanita seperti ini, seperti kamu itu akan memiliki persoalan kejiwaan berat. Merasa terkhianati, tidak berharga, dan lain-lain. Tapi kamu berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan menyakiti kamu. Kamu masih punya kesempatan untuk hidup bermartabat. Ya. Nah, kamu mesti belajar ya untuk tidak temperamental, tidak emosian. Dan kepada ibu-ibu yang lain, jangan membuat suami tidak teduh di rumah. Istri yang baik saja suami bisa selingkuh, apalagi istri yang tidak mendatangkan keteduhan. Oke? Kalau suami selingkuh itu bisa sekian persen saham dan peran istri. Oke? Jadi yuk ibu-ibu takut akan Allah, hidup suci, dan menjadi keteduhan bagi suami. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 66 tahun, seorang janda tanpa anak yang tinggal di Tangerang. Shalom Pak Erastus, saya mohon bantu doa dari Bapak Erastus untuk sepupu saya yang sakit dari tahun 2003. Sampai sekarang keadaannya tiduran terus dan makan melalui hidung. Sekarang ada di rumah, bertahun-tahun keadaannya tidak bergerak. Operasi kepala 2 kali atau 3 kali mungkin. Dan dia tinggal di Cirebon, Pak. Oh, bentar. Oke. Ini alamat tolong diberikan kepada Pak Hermawan. Ya. Hermawan hamba Tuhan yang baik. Untuk dikunjungi. Ya. Tahu kan Pak Hermawan? Harus dikunjungi. Kasihan. Oke, cukup. Ya, jawabannya kita kunjungi. Betul. Oke. Dan ibu ini diberkati karena memperdulikan orang lain. Kami akan hubungi ibu, mendoakan sepupu ibu itu. Ya. Usia 66 tahun ibu ini. 66 tahun. Tuhan memberkati ibu yang peduli orang lain. Ya. Terus. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan usianya 37 tahun, menikah, memiliki 1 anak dan tinggal di Jeraman, Bali dan merupakan jemaat GSKI Rehoboth, Bali. Ya. Shalom Pak Pendeta Eras dan tim Abam. Maaf Pak Pendeta dan tim, saya sering kirim WhatsApp. Kali ini saya tidak bertanya, tapi memberi kesaksian dan kesan yang sangat memberkati. Saya ikut doa pagi barusan tanggal 27 April 2024. Biasanya kalau Bapak khotbah itu pas di akhir, tapi hari ini tumben Bapak khotbah kurang lebih di menit ke-30-an. Saya terkesima dan dalam hati ini pasti ada yang Tuhan kasih ke saya secara pribadi. Dan benar Pak, berkat Tuhan luar biasa. Saya tersentak dengan Bapak bilang, selesai dengan diri sendiri, selesai dengan dunia, tapi jangan selesai dengan Tuhan. Itu berkat pertama. Lalu berkat yang kedua di saat Bapak khotbah lagi di saat akhir seperti biasa. Susah saya jelaskan atau menghubungkan apa yang ada di hati saya saat sebelum Bapak bilang, biar Tuhan yang membuat kamu jadi model, bukan kamu sendiri. Kalau tidak kamu akan jadi sombong. Ini benar-benar menguliti saya Pak. Saya adalah anak boleh dibilang sangat disayang Tuhan Pak. Kenapa? Karena seperti apa yang Bapak Pendeta sering bilang, kalau dekat dengan Tuhan kamu akan jadi terhormat. Walaupun kamu bukan orang yang berpendidikan tinggi. Saya tamatan, tidak dijelaskan tamatan apa, karena ikut paket Pak. Dan kadangkala dalam hal ini jadi kesombongan yang tersembunyi buat saya. Namun dengan adanya Pak Pendeta Eras dalam sejarah hidup rohani saya semakin dan makin ditelanjangi oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Ada banyak sekali kesaksian saya Pak, tapi tidak mungkin saya ulaskan semuanya di sini. Saya akan saksikan nanti di tempat lain atau di orang lain sesuai waktunya Tuhan. Jadi segala hormat saya pada Tuhan lewat Bapak. Saya sangat berterima kasih Bapak telah menjadi teladan buat saya. Sehingga ketika saya berdoa, saya sering bilang Tuhan, Bapa kami di surga yang disembah oleh para tokoh Alkitab, yang sering kita sebut. Dan saya tambahkan Tuhan yang disanjung gila-gilaan oleh Pak Pendeta Erastus. Maaf Pak, saya tidak mengkultuskan dengan kesaksian ini. Tapi kalau dipikir-pikir, apa bedanya kita sebut para tokoh-tokoh di Alkitab? Lah, kenapa kalau saya sebut-sebut Bapak dalam doa, dan saya ikuti pengajaran Bapak mati-matian dan merasa saya kultuskan? Tidak.
Mereka selalu kita sebut karena iman mereka kepada Tuhan, dan tokoh yang baru di zaman ini adalah Bapak Pendeta Eras, dan patut disebut seperti itu di dalam doa saya. Jadi bukan mengkultuskan Pak Pendeta Erastus, tapi Bapak jadi model anak Tuhan seperti tokoh-tokoh di Alkitab. Abraham, Ishak, Yakub, Sadrak, Mesak, Abednego, dan lain-lain. Tidak apa-apa Pak, saya juga ikut disesatkan asalkan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Pak. Wow. Doa tulus saya menyertai Bapak sekeluarga dan tim Abam. Aduh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Erastus. Iya. Berat, Sederet. tapi kita mau hidup suci dan benar-benar jadi teladan. Terima kasih kepada Ibu yang telah mengirimkan WhatsApp ini, memberi kekuatan juga kepada kami dan kebanggaan, ucapan syukur karena apa yang kami lakukan berbuah dalam hidup banyak orang, termasuk untuk Ibu. Ya, we love you Bu. Kita satu keluarga sampai selama-lamanya kita bersama di surga. Tuhan memberkati. Baik, pertanyaan selanjutnya dari seorang perempuan usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Kupang, dan seorang jemaat gereja Protestan. Oh ya. Shalom Bapak Rohaniku beserta tim, terima kasih karena semua jawaban-jawaban Bapak di Abam terus mendorong saya untuk terus maju dan berjuang mengenakan pribadi yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun tidak mudah, tapi dengan khotbah-khotbah Bapak Rohaniku yang selalu berkumandang siang dan malam di telinga saya, dan mengikuti saran Bapak untuk punya waktu duduk diam di kaki Tuhan, saya yakin Pak, saya pasti bisa. Walaupun kadang ada suara jahat yang muncul dan berkata, manusia tidak bisa sempurna. Tapi saya tahu itu suara si kunyuk. Dan saya akan terus berusaha untuk mencapai kekudusan itu. Walaupun harus membayar harga, yaitu segenap hidup tanpa batas. Tapi saya ingat kata-kata Bapak bahwa hidup ini singkat dan jalan ini berkabut. Sehingga saya akan belajar untuk bisa dilewati apapun kesulitan itu pasti bisa dilewati. Oh iya Bapak, kali ini saya tidak bertanya. Saya hanya mau bersaksi. Setahun yang lalu saya pernah bertanya di Abam kalau saya ada teman satu rumah yang selalu curi tulang. Yang dimana pertanyaan ini masuk di 12 April 2023. Saat itu penanya bertanya perihal temannya sesama asisten rumah tangga di tempat kerja yang sama suka mencuri tulang dan bekerja saat ada bos saja. Mencuri tulang apa ya? Oke. Maksudnya mencuri duit. Mencuri uang. Oke. Terus? Ketika bos ada di rumah dia bekerja, tetapi ketika bos tidak ada di rumah dia tidak bekerja. Dan waktu itu saya tanya sama Bapak apakah boleh saya lapor ke bos? Tapi Bapak bilang, diam. Nanti dia akan ditelanjangi oleh Tuhan. Dan itu betul Pak. Di bulan Desember kemarin dia ketahuan curi uang bos. Dan dia dipulangkan ke Indonesia. Terima kasih Bapak Rohaniku atas semua pengorbanan dan keteladananmu di zaman ini. Kami semua pecinta suara kebenaran tidak dapat membalas kebaikan dan pengorbanan Bapak. Tapi biarlah hanya Bapa Elohim Yahweh yang akan membalas kebaikan dan pengorbanan Bapak. Baik hari ini bahkan sampai di kekekalan nanti. Love you my spiritual father and I always pray for you to have a healthy and long lasting life. Salam perjuangan menuju langit baru, bumi baru. Luar biasa ya. Oke Ibu, ya kamu anakku rohaniku ya. I love you juga, kita akan sama-sama ke surga. Suatu hari kita bertemu sebelum kita ketemu di LB3. Oke, saudaraku, ini 121. 1021. Maaf, 1021. Saking banyaknya salah sebut. 1021, kita akan lanjutkan nanti di 1022. Sampai jumpa, Tuhan berkati.